Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Sunnah hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini sebagaimana kebiasaan kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita kesehatan untuk terus melaksanakan pengajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, malam hari ini sekaligus melaksanakan haul dari almarhum Bapak Samidi bin Karno Ijoyo. Mudah-mudahan doa-doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah ini disampaikan oleh Allah. Allah sampaikan kepada almarhum. Allah jadikan keluarga almarhum sebagai keluarga yang soleh, keturunannya nanti keturunan yang soleh solehah. Amin. Tadi Bang Thohir bilang saya katanya di lapangan tenis meja, jadi saya ngaji di atas meja pingpong gitu. Makanya saya milih duduk aja. Kalau berdiri saya suruh diri di atas meja pingpong, repot. Pada malam hari ini pengajian tentang haul. Haul itu adalah perayaan setahun, pendak. Kalau orang Jawa bilang pendak. Setahun, jadi biasa pendak bisa pendak pindo gitu ya. Pindo. Tahu kalau tiga telu. Nyewu. Ini adalah kebiasaan yang ada pada Islam yang dibawa oleh Wali Songo, yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara kita. Ketika seorang meninggal, hari pertama, kedua hingga ketujuh biasanya keluarga kemudian dihibur oleh kehadiran sanak kerabat untuk mendoakan. Ini cakep apa enggak nih kira-kira nih? Cakep. Ini harus terus dirawat dan harus terus dipelihara. Mendoakan dan mengirimkan doa-doa untuk almarhum atau almarhumah ini memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu jauh-jauh bahwa doa kepada mayit, doa kepada almarhum atau almarhumah itu sampai. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan doa menyebutkan bahwa ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Artinya yang sudah lebih dulu meninggal itu didoakan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa memang doa-doa kepada almarhum dan almarhumah itu pasti sampai. Kalau nggak percaya coba duluan deh besok. Ini yang bermasalah. Malam Senin besok, malam Minggu besok kita kirimin ya. Kalau mau duluan, cobain dah, pasti sampai. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, almarhum Bapak Samidi dan juga almarhum almarhumah yang lain ini, insya Allah sudah Allah berikan doa-doa dari para kerabat yang masih hidup, dari sanak familinya dan juga dari jamaah seperti kita kawan-kawannya. Yang jadi masalah ini adalah kita, persiapan kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Seorang penyair menyebutkan tazawwad qarinan bil fi'ali bi fi'ali ka innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Buat atau jadikanlah bekal, perbanyak bekal dengan amal ibadah kita, karena sesungguhnya nanti di alam kubur yang menemani kita itu hanya perbuatan atau amal ibadah kita. Nggak akan ada yang mau menemani kita, nggak akan ada yang mau terus masuk ke dalam liang lahat kita kecuali amalan-amalan yang pernah kita perbuat. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal ibadah, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah ghair mahdhoh, baik ibadah murni semacam sholat, puasa,
zakat maupun ibadah yang ghair mahdoh, yang sifatnya seperti bukan ibadah tapi diniatkan untuk ibadah, maka jadi ibadah. Bekal yang sudah kita persiapkan ini yang nanti akan menemani kita di alam kubur, yang nanti akan menjadi penerang alam kubur, yang nanti juga akan menjadi pewangi alam kubur, yang meluaskan alam kubur kita. Ini semua adalah amal-amal ibadah kita, bukan teman dan juga bukan kerabat, bukan sanak famili, masing-masing nanti di sana. Kuburannya kuburan masing-masing, maka amalnya amal masing-masing yang menemani. Permasalahannya kita udah siap atau belum? Kita udah memperkaya atau sudah memperbanyak belum bekal-bekal untuk kematian? Jamaah rahimakumullah, ada satu maqalah mengatakan bahwa almar'u yamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan meninggal itu sesuai dengan kebiasaan dia saat waktu hidup dulu. Yang dulu kebiasaannya malam minggu ngaji, malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Sabtu sampai malam Sabtu ngaji mulu. Ada yang gitu mana ya? Selamat mana Mas Selamat? Ngaji, ngasah biji. Selamat terus. Ada. Ngaji itu artinya ya ngaji, artinya menganggap satu itu sebagai aji atau sesuatu yang sifatnya itu kita hormati ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau kebiasaannya tatkala dia hidup itu ngaji terus, maka insya Allah dia meninggal ketika dia ngaji atau niat pengen ngaji lagi. Kita malam minggu sekarang ini, kemudian ada niat pengen ketemu, insya Allah malam minggu lagi besok pengen ketemu, maka perjalanan dari besok hari Minggu malam Senin maka dihitung sebagai orang yang lagi niat bermaksud untuk ngaji lagi di malam Minggu, dan terus kita perbaharui niat itu. Setiap minggu kita perbaharui niat, setiap minggu namanya ngaji seminggu sekali ya, tiap hari kita perbaharui, tiap minggu kita perbaharui niat, besok ketemu lagi, besok ketemu lagi, besok tawakuf. Lu ngajinya gimana? Jangan berhenti ngaji, pokoknya datang ke masjid-masjid banyak kuliah Ramadan, datang ke Jumatan banyak wasiat-wasiat takwa, wasiat kebaikan. Setiap hari harus kita perbaharui bahwa saya akan niat ngaji, saya akan niat ngambil nasihat-nasihat, ngambil mau'izah hasanah dari manapun itu. Kalau kebiasaan kita adalah untuk mengambil nasihat, kebiasaan kita pengennya ngaji terus, mengambil nasihat-nasihat atau mau'izah hasanah yang baik, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan itu. Amin ya Pak? Amin aja. Diajarin. Allah akan wafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang kebiasaannya sholat duha, dia sholat, kemudian selesai duha sambil kerja atau sambil dia di kantor, dia nunggu udah punya wudhu, kenapa siap-siap buat zuhur, nanti habis zuhur dia juga nunggu siap-siap buat asar, habis asar dia nunggu siap-siap buat maghrib. Ini berarti dia terhitung sebagai orang yang terus niat melakukan kebaikan. Maka meninggalnya adalah saat dia Allah cabut, nanti saat dia niat untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Orang yang kebiasaannya memang sedekah, misalnya dia kebiasaannya masukkan ke kotak masjid walaupun nggak banyak tapi terus menerus, karena mendingan sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi kapok. Banyak malah tapi besok ogah lagi dah, gua nyumbang banyak kagak dihormatin. Ada yang begitu? Nggak ada orang sini mah, orang sono. Sekali cuma kapok karena dia waktu dia infak, waktu dia sedekah niatnya nih gue kasih tapi hormatin gue dong gitu. Nggak ada orang sini, saya bilang nggak ada. Mendingan sedikit tapi terus menerus, mendingan sedikit tapi continue tapi tidak berhenti. Ini yang namanya sedikit tapi dawam, sedikit tapi dia terus rutinkan, maka ini yang bermanfaat. Orang yang terus melakukan ini, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan bersedekah terus nanti.
atau minimal niat ingin bersedekah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan rutinnya sedekah itu. Kemudian pada makalah yang tadi saya bacakan, wa yub'atu ala ma mata alaih. Dari awal seorang akan Allah wafatkan, akan Allah matikan sesuai dengan kebiasaan dia hidup atau keadaan dia hidup dulu. Akan Allah matikan sesuai dengan kebiasaan hidup. Jadi kebiasaan hidup itu jadi patokan. Nanti matinya dia akan seperti itu. Sebagai orang yang gemar sholat. Begitu juga nanti akan Allah bangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Karena tadi mati adalah mati sebagai orang yang gemar sholat, mati sebagai orang yang terus berniat melakukan kebaikan, maka nanti Allah bangkitkan sebagai orang yang demen sholat. Kumpulnya bareng-bareng sama orang yang demen sholat, kumpulnya bareng-bareng sama orang soleh, kumpulnya bareng-bareng dengan para anbiya, para syuhada. Oleh karenanya hidup ini patokan, walaupun dunia ini dari satu sisi memang dunia ini banyak godaan-godaannya, dunia ini banyak yang sifatnya itu laibu walahun, senda gurau dan permainan belaka. Tapi kalau nggak ada dunia, kita nggak bakal bisa ke akhirat. Tetap untuk ke akhirat harus melalui dunia. Maka sebaik-baiknya itu di dunia adalah kita yang bisa memanfaatkan untuk bekal akhirat. Dunia patokannya orang yang sejak di dunianya itu selalu sholat, orang yang sejak dunianya itu hobinya sholat, maka matinya nanti dalam keadaan dia suka sholat, dibangkitkan dalam keadaan dia suka sholat juga. Kalau dibangkitkan dalam keadaan dia itu melakukan sholat sebagai orang yang muqimus sholah, yang mendirikan sholat, maka udah beres saja. Pertama yang nanti ditanya di sana, dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, udah beres yang lain. Nggak perlu diaudit lagi, nggak perlu ditanya-tanya lagi. Karena sholatnya sudah bagus. Ini contoh orang yang memang sejak hidupnya sholat terus. Hadirin jamaah rahimahullah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua bicara tentang sholat. Sholat ini adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan, Allah wajibkan di langit. Yang lainnya di bumi semua. Puasa Ramadan di bumi, di Madinah. Kemudian zakat diwajibkan di Madinah juga. Tapi sholat di mana? Sholat Allah wajibkan, Nabi Muhammad dipanggil langsung. Dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah sholat ini. Yang 50 kemudian jadi 5, karena tahu namanya kita kecil-kecil, namanya umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, usianya nggak panjang-panjang, usianya juga pendek dan tidak terlalu kuat, maka dikasih keringanan cuma 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Pahalanya sama seperti umat-umat terdahulu, tetap 50 waktu pahalanya, walaupun kita ngerjainnya cuma 5 waktu. Udah diskon berapa persen itu? Dari 50 ke 5. Ini udah di diskon, masih ada yang ngurangin maghrib doang. Sholatnya maghrib doang. Ada juga yang sholat cuma seminggu sekali, Jumatan doang. Ada yang setahun cuma 2 kali doang. Idul Fitri, Idul Adha doang. Nggak ada sini mah. Nggak ada dikit. Sholat hadirin itu ibadah yang paling penting. Di antara ibadah-ibadah badan yang paling utama itu adalah sholat. Kalau kita sholat, maka kita itu sama saja akrab dengan bumi, akrab dengan tanah. Kengerian yang pertama kali dialami oleh penduduk kubur atau mayit, itu yang pertama kali adalah jepitan tanah. Ini belum datang Munkar Nakir, belum datang, orang-orang masih ada di situ, belum datang Munkar Nakir, orang-orang udah mulai pulang, kan 7 langkah ya, ini belum 7 langkah udah mulai tanah itu ngejepit. Dan semuanya saudara, anak kecil jepit meskipun dia masih kecil. Rasulullah SAW pernah, dan juga Sayyidatina Aisyah pernah satu waktu melihat jenazah
diusung anak kecil. Kemudian beliau dan Sayyidah Fatimah Aisyah juga menangis dalam kesempatan yang berbeda. Beliau menangis. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Karena sesungguhnya semua orang itu pasti dijepit sama tanah, meskipun anak kecil, meskipun dia nggak punya dosa, kecuali para nabi. Para nabi nggak dijepit. Tapi Ustadz lagi sering ngomong biasanya, jangan lagi dijepitnya. Dijepit, semuanya itu dijepit. Ada beberapa orang yang tidak mengalami ini. Orang yang tidak mengalami jepitan kubur atau jepitan tanah nanti itu adalah orang yang ketika sakit itu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad dari bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dipesankan oleh Rasulullah. Orang yang tatkala sakitnya dia membaca Al-Ikhlas 100 kali, maka kalau Allah sembuhkan, dia sembuh dalam keadaan dosanya itu akan Allah ampuni. Kalau Allah wafatkan di situ, maka dia tidak akan mengalami, tidak akan Allah berikan kengerian yang namanya dokhmatul qabr, yang namanya jepitan kubur. Salat yang saya tadi katakan itu sebenarnya salat mengakrabi kita dengan tanah, saudara. Kalau kita sehari itu cium tanah, kita sehari cium tanah berapa kali? Lebih 34 kali. Satu rakaat kan 2 kali sujud. Satu rakaat 2 kali sujud ada 17 rakaat. Berapa kali kita cium tanah? 34 kali kita cium tanah. 34 kali kita cium tanah sambil kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi niatnya niat sujud tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini secara alami maka tanah akan kenal dengan kita. Begitu sampai orang-orang pada pulang, begitu sampai di liang lahat, orang-orang mulai pulang, ini tanah kenal Ustadz Muhammad ini yang tiap hari menyium saya 34 kali. Saya jepit cuma pelan jepitnya. Kayak anak yang udah lama nggak pulang sama ibunya, kemudian dipeluk. Gimana sih pelukan ibunya? Ada anak dipeluk ibu sampai mati kan? Nggak ada. Orang anak yang baru pulang dipeluk sama ibunya atau dipeluk sama orang tuanya karena kangen, pelukannya pelukan cinta, pelukannya adalah pelukan rindu. Karena sejak dulu dia mencium aku, kata bumi. Sejak dulu dia itu akrab dengan aku, dan sekarang waktunya aku memeluk dia. Niatkan juga untuk itu, bahwa kita dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian dan kami akan kembalikan kalian kepada tanah. Beda sama orang yang nggak pernah sujud, orang yang nggak pernah boro-boro, ya nggak pernah dia cium tanah, nggak pernah sholat, maksudnya nggak pernah sembahyang. Nanti di sana jepitnya kenceng. Itu kayak orang tua yang baru ketemu sama anak, emang dia perginya apa aja dibawa, mobilnya BPKB dibawa semuanya, surat tanah pada ada dia. Begitu nyampe mana aja loh, sama tanah ini dijepit kenceng karena malu-maluin hidup di atas tanah, tapi membuat satu dosa-dosa, membuat maksiat-maksiat yang mempermalukan ibu tanah atau mempermalukan tanah itu sendiri. Dokhmatul qabri atau jepitan kubur ini dialami oleh semua orang. Bedanya itu tadi, orang yang memang sejak awal dia akrab dengan tanah, maka akan dijepit itu dengan pelan, dengan kelembutan. Nanti setelah itu pertanyaan mungkar dan nakir. Setelah itu dia lulus dari pertanyaan itu, maka baru di situ ada kelapangan. Baru nanti diperluas. Ada yang macam-macam, ada yang tipe 21, ada yang tipe apalagi berarti berapa? 36 ya. Macam-macam. Ada yang benar-benar itu luas, indah. Orang-orang soleh
banyak yang diimpikan oleh orang-orang soleh yang sudah wafat, dan di sana itu kemudian dilihat satu istana, karena memang seperti itu, karena memang sudah Allah berikan seperti itu. Ini setelah mengalami pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan amal-amal soleh tatkala kita hidup ini, seperti sholat, kemudian Allah wafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita melakukan amal soleh, dan Allah bangkitkan, Allah bangunkan kita di padang mahsyar sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja dari saya, dan kita tutup dengan